Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Nah, dalam bab ini yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah konsep energi dan bentuk energi. Energi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menjelaskan konsep energi dan bentuk-bentuk energi, dapat menghitung besar energi kinetik, potensial, dan mekanik, dan juga dapat mengidentifikasi perubahan energi. Nah, kita mulai memasuki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diperlukan tubuhmu untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Nah, kakak punya dua contoh. Yang pertama yaitu ada mobil yang sedang bergerak, dan yang kedua yaitu ada anak laki-laki yang sedang mengayuh sepedanya. Nah, kira-kira apa ya yang bisa membuat mobil ini dapat bergerak, lalu anak ini mampu mengayuh sepedanya? Nah, semua itu dapat terjadi karena keberadaan energi. Nah, energi ini ada di mana-mana. Semuanya membutuhkan energi. Misalnya, tumbuhan memerlukan energi untuk dapat tumbuh dan berkembang. Lalu, energi juga dapat membuat peralatan listrik di rumah kita menyala. Lalu, energi juga dapat membuat adonan kue mengembang di dalam oven. Lalu, sebenarnya energi itu apa sih? Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Jadi, energi ini digunakan untuk melakukan usaha. Nah, satuan energi dalam standar internasional adalah Joule. Ingat ya, Joule. Nah, dalam mempelajari energi, tentunya kalian harus paham prinsip ini, yaitu hukum kekekalan energi, yang bunyinya yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Jadi, kalian tidak bisa menghilangkan energi dalam kehidupan kalian, namun energi bisa kalian rubah menjadi bentuk energi yang lain. Lalu, bentuk-bentuk energi itu apa saja sih? Nah, bentuk energi itu banyak sekali macamnya. Contohnya yaitu energi listrik, ada energi kimia, ada energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Selain yang kakak jelaskan ini, yang sebutkan ini, masih ada banyak lagi bentuk energi di luar sana. Misalnya ada energi bunyi, energi panas, seperti yang kalian pelajari di materi sebelumnya yaitu kalor. Lalu juga ada energi cahaya dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu materi karena kedudukan atau posisinya. Nah, energi potensial itu ada dua macamnya. Yang pertama yaitu ada energi potensial gravitasi. Nah, energi yang dimiliki oleh benda karena letaknya berada di atas permukaan bumi. Berarti dia memiliki ketinggian karena letaknya berada di atas permukaan bumi. Nah, contohnya yaitu buah jatuh dari pohonnya. Nah, dalam energi potensial, semakin tinggi letak suatu benda dari atas permukaan bumi, maka energi potensialnya semakin besar. Jadi berbanding lurus, ketinggian berbanding lurus dengan energi potensialnya. Nah, besarnya energi potensial gravitasi ini dapat dicari dengan menggunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial atau Joule, lalu M adalah massa bendanya, satuannya kilogram, dan H adalah ketinggian benda, satuannya meter, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lebih memahami, kita coba contoh soal berikut ini. Nah, ini ada bola. Sebuah bola bermasa 2 kg berada di atas pohon dengan ketinggian 10 meter dari atas permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar energi potensialnya berapa Joule? Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita tulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Ada massa bola 2 kg, lalu ada ketinggian H 10 meter, lalu ada percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah energi potensial atau EP. Maka gunakan rumus sebelumnya, yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Nah, kita
substitusi yang diketahui ini ke dalam rumus M kali G kali H, M-nya adalah 2, G-nya adalah 10, H-nya adalah 10. Kita kalikan, hasilnya 200 Joule. Jadi besar energi potensial yang dimiliki bola adalah 200 Joule. Nah, selain energi potensial gravitasi, ada juga energi potensial elastisitas, yaitu energi yang tersimpan dalam benda yang sedang diregangkan. Semakin jauh peregangan atau penarikannya, maka energi potensialnya semakin besar, berbanding lurus ya. Nah, contohnya, ini ada seorang perempuannya sedang memanah. Anak panah akan mendapatkan energi potensial pada saat busur panah diregangkan. Nah, ini anak panahnya. Ketika diregangkan, maka dia akan mendapatkan energi potensial. Selanjutnya yaitu energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu benda bergerak atau mengalami perpindahan. Nah, semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik karena tidak memiliki kecepatan. Diam tidak memiliki kecepatan. Kecepatannya 0. Nah, jika benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Contohnya yaitu ketika kamu naik sepeda. Kontraksi otot yang ada di kakimu akan mendorong pedal sepeda sehingga sepeda yang semula diam menjadi bergerak. Nah, bergerak inilah yang dinamakan energi kinetik. Nah, besar energi kinetik ini dapat kamu cari dengan menggunakan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik dan M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Satuannya meter per sekon. V-nya dikuadratkan. Nah, contoh soalnya. Sebuah mobil bermassa 20 kg melaju dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapa energi kinetiknya? Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. M-nya, massa mobilnya yaitu 20 kg. Lalu melaju dengan kecepatan V sama dengan 30 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah EK. Maka, gunakan rumus EK. Setengah dikali M dikali V kuadrat. EK sama dengan setengah dikali M-nya 20 dikali kecepatannya 30 dikuadratkan 30 kuadrat. Nah, setengah kali 20 sama dengan 10. 30 kuadrat sama dengan 900. EK sama dengan 10 kali 900. Hasilnya 9000 Joule. Jadi, besar energi kinetik yang dimiliki mobil adalah 9000 Joule. Nah, selanjutnya yaitu energi mekanik atau EM. Energi mekanik merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Karena penjumlahan energi kinetik dan energi potensial, maka rumus energi mekanik yaitu EP ditambah EK. M kali G kali H ditambah setengah MV kuadrat. Nah, contoh soalnya. Misalnya ada sebuah kelapa mempunyai massa 600 gram yang jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah energi mekanik pada buah kelapa tersebut? Nah, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. M sama dengan 600 gram. Karena masih belum satuan SI, kita ubah dulu dalam bentuk kilogram. Jadi 0,6 kilogram. Ketinggiannya yaitu 10 meter. Nah, percepatan gravitasinya G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya EM. Nah, EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, karena kecepatannya tidak diketahui di soal, maka dianggap EK-nya 0. Nah, karena EK 0, maka EM sama dengan energi potensialnya. EM sama dengan M kali G kali H. EM sama dengan 0,6 dikali 10 dikali 10. EM sama dengan 60 Joule. Jadi energi mekanik buah kelapa adalah 60 Joule. Selanjutnya yaitu energi kimia. Nah, energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat.
Nah, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Bayangkan jika kamu sebelum berangkat ke sekolah, sebelum melakukan pembelajaran daring ini, kalian belum makan, maka biasanya kalian akan merasa letih, lesu, lemas gitu ya. Nah, karena itu di dalam tubuh kalian itu energi kimianya itu sedikit, karena belum mendapatkan asupan makanan di pagi hari. Maka dari itu, jangan lupa untuk sarapan sebelum melakukan aktivitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya yaitu lampu-lampu yang ada di rumah kalian. Nah, tadi kita membahas bahwa hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan tapi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, contohnya, misal ya, coba kamu amati animasi anak perempuan yang sedang bermain perosotan berikut. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan energi, yaitu energi potensial menjadi energi kinetik. Bagaimana, Kak? Kok bisa terjadi perubahan energi? Nah, yang pertama ya, ketika anaknya sedang di titik ini, maka dia akan memiliki ketinggian H. Energi potensialnya bernilai maksimal. Bayangkan ketika anaknya itu tadi belum turun ya, karena masih diam di atas ini, berarti energi potensialnya bernilai maksimal. Belum ada energi kinetik karena dia belum bergerak, misalnya diam. Nah, ketika dia mulai meluncur ke bawah, maka mulai muncul energi kinetiknya karena sudah mulai muncul pergerakan. Semakin turun, energi kinetik bertambah, sedangkan energi potensialnya berkurang. Kenapa energi potensialnya berkurang? Karena ketinggiannya semakin berkurang, semakin rendah. Ketika ketinggian berkurang, maka energi potensialnya juga berkurang. Nah, tepat saat sebelum berhenti, energi kinetiknya bernilai maksimum. Nah, ketika berada di bawah ini, anak akan diam, anak akan berhenti, mulai diam kan, sudah di tanah. Nah, karena sudah diam di tanah, maka energi potensial dan energi kinetiknya sama, yaitu 0. Diam berarti dia tidak memiliki kecepatan, makanya energi kinetiknya 0. Nah, lalu dia berada di tanah, ketinggiannya berarti 0, maka energi potensialnya 0. Nah, selain perubahan-perubahan energi dari energi potensial menjadi energi kinetik, kalian juga bisa menemukan perubahan bentuk energi lainnya di sekitar kalian. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Apabila kalian masih belum paham, kalian boleh tanyakan ke kakak. Jangan takut untuk bertanya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.